Ya, sekarang saya berdiri di kantor pusat PT Karya Reksa Abaji. Inilah suasana kantor yang kita boleh melihat aktivitas kantor ketika moratorium keluar. Inilah staf yang masih bertahan untuk mempertahankan manajemen administrasi sementara. Dokumen tetap ada, tetapi staf juga ada sementara. Kami akan mendengarkan apa yang disampaikan langsung dari staf yang bertahan sebentar. Harapan-harapan apa yang disampaikan? Jangan sampai kami ini gaji kami tidak dibayar. Jangan sampai kita kena dampak bahwa sebentar lagi aturan tenaga kerja berlaku bahwa ini dirumahkan sekian. Nah, itu harapan kami. Yang sangat kami harapkan sebagai karyawan, kalau bisa secepatnya ada kebijakan dari pemerintah melihat dampaknya untuk kami masyarakat kecil yang ada di sini, termasuk kami karyawan. Jadi yang pertama itu yang kami sangat mengkhawatirkan kalau ikan tidak keluar, terus dia mau bertahan berapa lama. Sebenarnya perusahaan masih bisa terima ikan, tetapi mau disimpan di mana? Ya, mau disimpan di mana? Kan tidak mungkin terima hanya tinggal busuk, kan tidak mungkin. Iya. Betul. Jadi itu yang penting untuk masyarakat. Perekonomian masyarakat terletak di situ. Ikan mau bawa, sekarang dijual di pasar saja. Kita perusahaan mau simpan di mana? Sedangkan kita punya sudah penuh. Korumnya, apa penyimpanan ikan? Sementara kita melihat ikan yang sudah ditampung, kita mau dikeluarkan. Kemana? Masih dari itu. Mohon perhatian pemerintah. Hal ini Kementerian Kelautan memberikan izin. Bukan izin sampai bisa. Jadi masalah tempat perusahaan ini dengan harapan ini dapat. Tapi kalau kita bisa ada kebijakan pemerintah bahwa ikan kita ini bisa keluar atau bisa entah diekspor atau dijual lokal atau bagaimana, kan bisa perusahaan bisa terima lagi dari masyarakat. Secara otomatis pasti beliau rasa berat dan mengeluh ya. Nanti terjadi kesalahpahaman antara karyawan karena separuh mau bagaimana itu sudah jelas. Nah, ini yang kami sangat mengharapkan solusi yang terbaik bagaimana sehingga kami tidak kena dampak daripada moratorium ini. Saya sebagai kepala suku dari Kimam, ya, kendala perusahaan yang sementara stop ini memang dari Merauke semua terhitung itu 6 distrik. Yang di dalam sekitar pelayanan perusahaan ini ada 26 kampung. Yang sekarang terutama saya berbicara tentang ekonomi masyarakat dengan pola dulu itu orang masih makan sagu. Tapi karena demi perkembangan, manusia sekarang memakan sagu, memakan ubi itu tidak bisa. Yang bisa ditanggapi oleh pemerintah. Terus yang kedua pendidikan. Pendidikan yang sementara merosot besar-besaran di Papua Selatan ini lebih kandas lagi karena perusahaan tertutup. Karena 1-2 sen itu dari perusahaan, hasil perusahaan kami bisa mendukung anak-anak yang dari tingkat SMP sampai ke perguruan tinggi. Maka dari itu
kalau memang pemerintah ada kebijakan pelanggaran perusahaan ini, pemerintah adalah Bapak. Tolong melihat ada pelanggaran-pelanggaran dari kapal-kapal troll yang Cina datangkan itu boleh diatur oleh pemerintah, karena itu pemerintah adalah Bapak. Sekarang kami hanya punya permintaan kapal kayu boleh dioperasikan supaya bisa menghidupkan kami. Nah, salah satu yang kami dengar teman-teman kita yang berangkat itu bahwa Perindo mau masuk dengan sifat kapal nampung. Sudah lebih mempersulitkan. Ya. Memang sifatnya itu hanya sifat nampung, terima di laut. Terus bagaimana yang lain-lain yang di kampung-kampung, 26 kampung yang sekitar areal perusahaan yang dulu melayani dengan kapal nampung dari Dwi Karya ini. Kalau kita di sini saja dia hanya masuk dengan itu berarti tidak bisa, sama saja kita baku tipu. Nah, dengan kesepakatan kita berapa kepala suku dari Marim, Imam, Asmat, ada pertemuan ya, mungkin otak ini juga di Merauke mereka sudah berbahas perusahaan yang akan masuk nanti boleh beroperasi, tapi dengan permintaan bahwa perusahaan kita harus buat perjanjian dalam pendidikan perusahaan harus 50%. Entah 50% entah berapa, yang penting dia bisa melihat hal itu. Karena selama dia operasi kurang lebih 25 tahun ke 20 berapa tahun di sini tidak ada keputusan itu, keputusan daerah itu tidak ada. Maka kami para kepala suku juga sangat menyesal dalam kehadiran perusahaan di tempat ini belum ada satu manusia yang dibiayai oleh perusahaan ini. Yaitu pemerintah harus ambil kebijakan, tolong sambung kami pikiran dari para kepala suku. Mungkin kami yang berpikir begini atau di Merauke juga sudah berpikir seperti ini, kami mohon supaya bisa berjalan seperti itu. Dengan harapan bahwa perusahaan ini bisa jalan segera, karena ini butuhkan uang. Kami punya anak-anak yang kuliah perlu tambahan, bukan bantuan Pemda saja. Itu cuma seberapa, yang boleh banyak bertanggung jawab itu adalah orang tua. Hasil yang kami boleh dapat itu lewat perusahaan ini. Tapi sekarang sudah tidak. Perusahaan sudah terduduk, tidak bisa kami buat apa-apa. Jadi tolong pemerintah daerah, tolong berpikir khusus wilayah selatan ini bagaimana bisa menghidupkan perusahaan. Karena di sini, di dalam perikanan hanya baru satu perusahaan untuk wilayah selatan. Ya, yang kami orang selatan bisa rasakan bahwa perusahaan hadir memperbaiki taraf hidup yang cukup baik. Jadi apa yang pertama saya ungkapkan itu, karena kehadiran perusahaan, orang sudah lupa makan sagu, orang sudah lupa makan ubi. Ya dulunya hanya hasil kebun. Tapi begitu kehadiran perusahaan ini, orang tidak mau kerja kebun. Itu yang sampai anak-anak yang sudah lahir di sini sampai sudah besar, kita kasih sagu saja, anak dia balik, aduh bapak nasi boleh. Nah, kita rebus ubi atau petatas, apa-apa, nasi boleh. Nah, kata-kata ini yang merasakan bahwa makin lama perkembangan ini membuat orang di Papua Selatan ini bisa ada perubahan. Cuma harapan itu Papua Selatan hanya tidak ada manusia yang disekolahkan oleh perusahaan apapun. Mungkin di Asiki mungkin sudah begitu, kami tidak tahu, tapi kami hanya tuntut yang perusahaan ikan itu. Ya itu harapan dari kami para kepala suku. Itu yang penting menurut saya. Kalau kita berbicara tentang aturan pemerintah, kami mendukung, mau perubahan itu kami mendukung. Seperti apa? Tetapi tidak ada solusi untuk kami yang kecil ini bagaimana? Kita ini sudah mati suri semuanya ini. Aduh, kita bisa biaya anak kuliah, kita biasa biaya anak yang sekolah, yang SMA. Kita biaya semuanya itu dengan hasil gorengan, hasil kue. Sekarang dibekukan semua begini, yang di kampung tidak makan, yang kuliah tidak bisa membayar. Untuk modal kita di sini juga utang belum lunas. Jadi pengaruhnya luar biasa.
Jadi mohon. Kita sudah biasa berbaur dengan masyarakat setempat. Karena samen goreng juga dari hasil masyarakat. Jadi gorengan sunyi begini masyarakat juga merasakan. Singkong, pisang semua dari masyarakat. Harapan menggoreng itu anak-anak kapal. Anak-anak kapal tidak ada begini. Kita pedagang toh, kita tuh biasanya penghasilan sebelum moratorium itu keluar, kita pendapatan setiap hari tuh lumayan. Nah, setelah perusahaan sudah tutup, ya pendapatan kita tuh sedikit. Karena kita kan di sini masyarakat kan bergantung pada perusahaan. Kita pedagang. Jadi kalau perusahaan tidak jalan, otomatis kan kita juga pedagang tidak jalan lagi. Ya toh? Karena kita di Wanam ini kan hidup bergantung karena adanya perusahaan. Iya. Jadi kita itu sama-sama saling ketergantungan. Tanpa perusahaan kita tidak mungkin ada di sini juga. Ya toh kalau perusahaan dia mati, perusahaan tidak jalan ya otomatis dampaknya tuh besar di masyarakat. Bagaimana jualan sekarang ini sepi, Pak? Ya. Paling-paling itu dapat uang itu paling-paling itu cuma 50-100 ribu. Setelah perusahaan yang sudah stop. Iya itu sudah. Kadang-kadang ini memang nanti bawa pulang, Bapak. Nanti bawa pulang. Iya. Nanti kadang-kadang saya jual ini biasanya kan 5.000, Pak. Sekarang ini 3.000, 4.000. Pokoknya permintaan saya harus berdiri lagi. Jangan sampai tidak berdiri. Pokoknya harus maju. Gitu. Harus maju. Terus bagaimana Pak? Kita ini kan orang merantau jadi cari makan. Nanti kalau sudah tutup mau pulang tidak ada uang. Saya masuk di perusahaan ini waktu masih Dharma Aru, tahun 1999. Sangat berdampak negatif oleh pendapatan masyarakat sendiri. Dengan keadaan perusahaan yang semacam ini sangat memberikan dampak negatif dalam arti pendapatan yang kita menjual ini tadinya bisa mencapai dalam satu hari itu bisa sampai 3 juta atau maksimal itu 500.000. Ya sekarang ini kadang sampai 150 atau paling banyak sudah itu ya paling hanya 500.000. Itu pun kalau ada. Jadi itu pun tidak rutin, tidak punya rutinitas macam tiap hari. Kalau dulu itu ya rata-rata begitu terus begitu, malah menambah lagi daripada kapasitas. Setelah itu moratorium ini ya kayak jangankan pendapatan orang saja bisa dilihat kayak apa. Aktivitas di pelabuhan kayak tidak ada, orang jalan lalu lalang juga di masyarakat itu sudah kayak tidak ada. Ya kayak begitu keadaannya sekarang yang menunjukkan bahwa kayak macam ada kampung mati begitu, seperti tidak memiliki aktivitas apa-apa. Yang tadinya ada perusahaan yang memiliki suatu aktivitas harapan masyarakat yang besar, ternyata pada akhirnya dengan moratorium itu sangat mundur sekali, kembali kepada masyarakat biasa sudah. Harapan kita, moga-moga perusahaan itu bisa dia datang kembali dengan beroperasi supaya memberikan harapan kita yang besar lagi begitu. Nah, kalau sama sekali tidak ada ya kita tidak tahu mau bagaimana, tinggal menjadi kampung kecil kita sebagai kenangan begitu.